Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada kesempatan ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan tak terasa Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tepat di pertengahan bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan mari kita tetap jaga semangat, bahkan kalau bisa lebih meningkatkan semangat ya. Karena ibarat seseorang yang berlomba untuk adu cepat dalam lomba lari ya, ketika garis finish sudah semakin dekat, maka para pemenang pasti akan melakukan sprint ya, lari cepat ya. Ya, sehingga mari Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kita beristi'anah kepada Allah ya, agar kita diberi kekuatan lahir dan batin ya, istiqomah sampai di penghujung Ramadan kita benar-benar menjadi para pemenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat ya, di antara sarana-sarana yang menguatkan ruhiyah kita yang tidak bisa tidak adalah dengan Al-Qur'anul Karim ya. Selain memang bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, kemudian yang kedua bahwa puasa dan Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang padu ya. Sehingga aneh kalau diantara kita kaum muslimin muslimat ya, telah mendapatkan karunia Ramadan ya, sementara interaksi Al-Quran kita biasa-biasa saja ya. Upayakan Bapak Ibu kaum muslimin kita punya interaksi yang lebih di bulan Ramadan ini ya. Mungkin yang biasa di bulan-bulan yang lain hanya menghatamkan satu kali ya, 2 kali, maka upayakan di bulan Ramadan ini untuk bisa lebih ya, bisa 5 kali atau mungkin 10 kali ya. Ya tentu ini membutuhkan satu mujahadah, kesungguhan ya. Dan di antara cara untuk menumbuhkan kesungguhan adalah menanamkan kesadaran betapa karunia Ramadan ini bukan karunia yang biasa. Karena di antara saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita. Mereka sudah hidup di alam barzah yang tidak punya kesempatan untuk beramal. Sementara kita masih diberi kesempatan. Yuk, siapa tahu Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, mudah-mudahan dengan kesadaran ini kita akan punya spirit lebih ya, untuk menggunakan kata orang-orang Jawa itu aji mumpung ya, tapi dalam konteks yang positif, mumpung kita masih diberi kesempatan Ramadan tahun ini ya, ayo kita untuk bisa lebih baik capaiannya dibanding dengan Ramadan yang lalu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, di antara yang ingin saya sampaikan ya, untuk memotivasi ya kita semua agar terus ya punya kesungguhan berakrab-akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, satu ayat yang terdapat di dalam surah Fatir ya, ayat nomor 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini
kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka adalah zalimul li nafsih. Ya, mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dan di antara mereka ada juga yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka adalah sabiqum bil khairat. Orang yang sangat cepat ya menunaikan berbagai kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fadlul kabir, yang demikian adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana cara Allah mengkomunikasikan berkaitan dengan kehambaan dan Al-Quran. Yang pertama, Allah sebutkan sebagai hamba-hamba yang dipilih. Kemudian yang kedua, Allah komunikasikan dengan bahasa pewarisan. Mestinya dua kalimat ini harus menjadi cermin diri. Kaum muslimin muslimat, jangan lupa Allah menamakan kita sebagai hamba yang dipilih. Ya mestinya, kalau dalam bahasa masyarakat umumnya, kalau orang pilihan ya patutnya gimana gitu kan, namanya juga orang pilihan gitu kan. Ini harus menjadi spirit menjadi motivasi supaya antara ungkapan orang pilihan dengan karakter-karakter yang melekat itu ada kemiripan-kemiripan sehingga tidak terlalu jauh Kemudian yang kedua tadi, waris Siapa sih orang yang tidak mau harta warisan Dan jangan lupa, warisan terbaik dalam kehidupan seorang mukmin adalah iman dan Al-Quran Sehingga dikatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, huwa khairun mimma yajma'un, bahwa iman Al-Quran itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu harta benda. Sehingga dengan dua ungkapan ini saja mestinya orang-orang beriman, kaum muslimin muslimat, terlebih di bulan Ramadan, untuk punya semangat yang lebih dengan Al-Quranul Karim. Summa awrasnal kitab alladzina stawfayna min ibadina. Jadi yang lebih spesial di sini adalah ketika Allah menyebutkan maf'ul sani di awal kalimatnya Pada saat Allah menyebutkan maf'ul awalnya itu disebutkan di nomor 2 Jadi maf'ul sani itu maksudnya adalah objek yang kedua Allah mengawalkan dengan Alkitab, padahal Alkitab Al-Quran di sini adalah objek yang kedua. Sementara yang menjadi objek yang pertama adalah allazina yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, kenapa Allah mengawalkan maf'ul sani pada kalimat yang pertama? Summa awrasnal kitaba. Ini satu petunjuk juga tentang keutamaan Al-Quran. Kenapa Allah mengawalkan kalimat pada kalimat yang maf'ul sani kedudukannya? Mestinya yang pertama disebutkan mestinya adalah maf'ul awal. Tapi Allah menyebutkan yang pertama adalah maf'ul sani. Ini menunjukkan betapa Alkitab yaitu Al-Quran adalah sangat utama. Sehingga ini sudah sangat cukup untuk menjadi motivasi yang kuat bagaimana seorang muslim kaum muslimin muslimat untuk tidak mengabaikan warisan Al-Quran yang Allah berikan langsung untuk orang-orang beriman sebagai hamba-hamba pilihan. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, meskipun ini juga kemahaluasan rahmat Allah setelah Allah memberikan motivasi dengan kalimat-kalimat ini yang indah, Allah memaklumi bahwa memang di antara hamba-hamba yang dipilih itu yang pertama disebutkan adalah zalimul li nafsih. Ini juga unik Biasanya yang disebut yang pertama itu yang utama Yang paling top ini yang disebut yang pertama adalah zalimul li nafsi, orang-orang yang zalim tentu ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah sebagai warning bahwa memang mayoritas hamba-hamba pilihan itu adalah hanya zalim Kalau dalam bahasa kita ini orang dikasih warisan istimewa tapi enggak semangat gitu loh
biasa-biasa aja, tidak punya greget ya. Zalimul li nafsi, walaupun secara bahasa zalim itu ya orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya tadi mirip dengan orang mendapatkan warisan Al-Qur'an kok kemudian Al-Qur'an itu diabaikan begitu saja. Zalimul li nafsi. Meskipun dalam penafsiran yang lebih populer ya ada istilah khilaf mutanawwi' ya. Jadi dalam penafsiran Al-Qur'an itu biasa banget ada khilaf mutanawwi', perbedaan yang bersifat variatif ya. Sehingga dalam tafsir Al-Qur'an perbedaan yang variatif itu semuanya bisa dipakai ya sebagai sebuah kekayaan. Beda kalau pendapat-pendapat fikih ya, biasanya di sana adalah khilaf tadad ya, perbedaan yang bersifat kontradiktif. Tapi dalam Al-Qur'an khilaf dalam penafsiran itu lebih kepada khilaf yang mutanawwi'. Semuanya bisa dipakai. Ya misalnya di antara makna zalimul li nafsi itu adalah orang yang tampilan lahiriahnya lebih baik daripada yang ada dalam batinnya ya. Jadi ada orang yang casingnya itu lebih indah tetapi sebenarnya dalamannya itu tidak seindah casing, itu zalim ya. Zalim li nafsi ya, zalimul li nafsi. Tapi ada juga penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud zalimul li nafsi itu adalah orang yang timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Kemudian dalam tafsiran yang mungkin lebih masyhur di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa huwa al-mufritu fi fi'li ba'dul wajibat al-murtakabu li ba'di al-muharramat ya. Orang yang zalim li nafsi itu adalah orang yang terkadang berlebihan terhadap kewajiban-kewajiban agama, namun dia menunaikan, mengamalkan hal-hal yang diharamkan dalam agama ya. Ala kulli hal. Jadi intinya ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, ketika Allah menyebutkan level ya manusia yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan yang pertama zalimul li nafsi, ini adalah satu koreksi ya, agar kita punya greget, agar kita tidak diam di posisi zalimul li nafsi ya. Sehingga kemudian yang disebutkan berikutnya adalah al-muqtasid ya. Al-muqtasid itu ya berarti masih ada hubungan dengan apa yang dijelaskan pada kalimat zalimul li nafsi. Kalau yang zalimul li nafsi itu orang yang tampilan lahiriahnya lebih baik dari apa yang ada di dalam batinnya, sementara kalau al-muqtasid adalah antara tampilan lahiriah dan batinnya mirip ya. Ada keseimbangan ya. Keindahan lahiriahnya di mana orang-orang mengatakan oh nilainya dia 8, maka memang aslinya orang itu nilainya 8 ya. Sementara yang zalim orang dinilai 8 aslinya cuma 6. Ini kayaknya mayoritas kita ini, maaf ya kita ya, karena memang setahu saya orang yang soleh sekalipun tetap mengaku zalim ya. Orang-orang soleh itu gemar berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang-orang soleh juga gemar dengan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, mari Bapak Ibu kaum muslimin muslimat kita berupaya zalim menuju yang al-muqtasid. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud al-muqtasid ini adalah al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dul mustahab wa yaf'alu ba'dul makruhat ya. Ya, maksudnya yang dimaksud muqtasid ini adalah orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban agama, kemudian dia meninggalkan yang diharamkan oleh agama, kemudian dia meninggalkan sebagian daripada yang disunnahkan. Dia menunaikan sunnah tetapi sebagiannya dia tinggalkan ya. Kemudian dia wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan dia mengerjakan sebagian yang dimakruhkan dalam agama. Kemudian puncaknya ya, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puncaknya adalah sabiqum bil khairat ya. Orang yang sangat cepat menunaikan berbagai kebaikan-kebaikan. Ini berarti kebalikan dari yang pertama ya. Kalau yang zalim itu orang yang tampilan lahiriahnya lebih bagus dari aslinya itu, dari batinnya, maka sabiqum bil khairat adalah orang yang
Mungkin tampilannya dianggap biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya nilai ruhiyahnya ya dia sangat cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam tafsir yang lebih populer dalam tafsir Ibnu Katsir adalah al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabat ya. Al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabat. Orang yang konsisten menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh agama dan juga yang disunahkan. Kemudian at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat ya. Dia orang yang meninggalkan apa yang diharamkan dalam agama, bahkan yang dimakruhkan, bahkan yang dimubahkan sekalipun. Orang ini cenderung meninggalkan ya. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dari apa yang dipaparkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat nomor 32 ini adalah satu motivasi ya. Karena fitrah manusia setahu saya cenderung untuk dia punya keinginan untuk naik dari level ke level ya. Setahu saya tidak ada orang yang menikmati kebodohan. Semua orang bodoh pasti kepengen menjadi lebih berpengetahuan. Semua orang miskin pasti pengen agar naik levelnya untuk lebih tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Sama dengan orang yang berada dalam kezaliman ya, mestinya dengan kesadaran iman dia ingin bergerak menuju level berikutnya yaitu al-muqtasid ya. Kemudian menuju level yang paling utama yaitu sabiqum bil khairat. Cuma ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah telah mengunci jangan sampai orang-orang yang sabiqum bil khairat itu menghadirkan kesombongan-kesombongan ya. Karena biasanya penyakit orang-orang hebat itu adalah mengiringi kehebatannya dengan kesombongan. Makanya Allah mengunci agar tidak sombong dengan kalimat biiznillah. Sabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang diberi kemudahan-kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan, kebaikan-kebaikan, pastikan, sadari bahwa itu semuanya adalah biiznillah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa ya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang pada level sabiqum bil khairat ya. Nanti Bapak Ibu kaum muslimin bisa melihat di surat Al-Anbiya ayat nomor 90 di mana Allah berfirman innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat cepat menunaikan berbagai kebaikan-kebaikan. Namun uniknya kebaikan-kebaikan yang dia tunaikan, dia iringi dengan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dia tetap menyeru kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut ya. Jadi meskipun dia menunaikan berbagai kebaikan-kebaikan, dia tetap mengiringi selain dengan optimisme, dia juga masih tetap punya kekhawatiran-kekhawatiran. Khawatir kalau amal yang dia lakukan sia-sia. Khawatir kalau amal yang dia lakukan melakukannya dengan pamer, dengan ria, dengan kesombongan. Ya. Kemudian ditutup dalam penghujung ayatnya Allah mengatakan wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka itu terhadap kami, terhadap Allah khashi'in, mereka sangat khusyuk. Kemudian Allah menutup ayat ini zalika huwal fadlul kabir, yang demikian adalah keutamaan yang besar. Apa bentuk keutamaan yang besar ya? Silakan nanti Bapak Ibu kaum muslimin muslimat bisa membaca ayat berikutnya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yaitu surga-surga, mereka kekal di dalamnya ya. Mereka dikenakan dengan gelang-gelang dari emas ya dan mutiara, dan mereka mengenakan pakaian-pakaian dari sutera ya. Kemudian ungkapan mereka orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan-kesedihan ya. Sebenarnya ini kalau dibahas juga luar biasa ya, tetapi kapan-kapan insya Allah. Kemudian saya tutup dengan ayat yang terakhir ya, di mana
Allah berfirman berkaitan dengan mereka, ya, orang-orang yang telah mendapatkan karunia, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan alladzi ahallana daral muqamati. Ya, dia Allah yang telah menempatkan kami di tempat yang sangat layak, ya. Ini juga kalimat yang mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat yang layak, ya. Tempat hanya singgah, hanya numpang lewat saja. Tempat yang sesungguhnya tempat tinggal itu adalah darul muqamah, yaitu surga Allah, ya. Di mana orang-orang yang menjadi penghuni dipastikan, ya, mereka mengatakan la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha luhub. Sungguh kami di dalamnya tidak pernah merasa lelah dan juga tidak pernah, ya, merasa jemu, ya. Jadi ahallana darul muqamati la yamassuna fiha nasabun. Nasabun itu adalah rasa capek saat dia melakukan aktivitas, ya. Sementara lughub itu adalah rasa capek setelah melakukan aktivitas. Nah, orang-orang surga dia akan dihilangkan dari dua lelah tadi, lelah dalam aktivitasnya maupun lelah dari sesudah melakukan aktivitasnya. Nah, mestinya, ya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita semakin bergairah lagi, ya, setelah Allah memberikan kabar dengan kepastian bahwa mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, akan mendapatkan jannatu adnin, surga yang kekal di dalamnya, ya, dan mereka akan dikenakan gelang-gelang dari emas, mutiara, dan pakaiannya adalah sutra. Mereka memuji Tuhannya, ya, semuanya itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami adalah ghafurun syakur, ya. Kalau bukan karena ampunan Allah, kalau bukan karena kemahasyukuran Allah, kita tidak mungkin layak menjadi penghuni surga Allah. Oleh karenanya, ya, mari Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, mumpung kita masih diberi kesempatan Ramadan ini lebih spesial, jangan sampai kita sia-siakan berkaitan dengan nikmat Al-Quran yang telah dianugerahkan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa? Itu orang beriman dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi satu motivasi bagi kita semua, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.